Halo, perkenalkan nama saya Felicia Adinda Natasha Burupurba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B. Di sini saya akan merangkum materi yang dibawakan oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi, dari materi pertama sampai materi yang ketujuh. Pada materi pertama dibahas adalah metodologi desain. Metodologi desain adalah pendekatan sistematis dalam merancang solusi untuk masalah atau kebutuhan yang tertentu. Metodologi desain dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk desain produk, desain layanan, desain sistem, dan desain pengalaman pengguna. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang optimal untuk masalah yang dihadapi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan pengguna, fungsi estetika, dan biaya. Nah, pada yang penjelasan kedua, metode-metode dalam metodologi desain. Yang pertama adalah definisi. Metode adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode juga dapat berupa serangkaian langkah-langkah atau proses yang digunakan untuk melakukan sesuatu tindakan atau mencapai tujuan seperti metode penelitian, metode pengajaran, dan metode manajemen. Nah, perbedaan metode dan metodologi adalah metode merujuk pada teknik atau langkah-langkah konkret yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah, sedangkan metodologi merujuk pada studi atau pemikiran tentang metode-metode tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas metodologi desain. Metodologi desain adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan dan memadu proses desain. Nah, pada materi ketiga yang dibahas adalah sejarah dan tujuan mempelajari metodologi desain. Yang pertama adalah sejarah metodologi desain. Nah, metodologi desain telah berkembang seiring waktu dan telah mengalami banyak perubahan, penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar yang berubah. Pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi tinggi pengguna mulai berkembang, di mana desain difokuskan pada pengalaman dan kebutuhan. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Nah, yang selanjutnya adalah tinjauan singkat kemunculan metode desain baru pada tahun 1950-an dan 60-an. Itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculannya, yakni yang pertama adalah metode desain baru pada waktu itu dipengaruhi oleh penerapan novel, metode ilmiah ke novel, dan masalah-masalah mendesak yang muncul akibat Perang Dunia Kedua. Hubungan antara metodologi desain dan ilmu pengetahuan adalah metodologi desain dan ilmu pengetahuan itu saling terkait dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Berikut adalah beberapa perkembangan terbaru dalam metodologi desain, di mana desain berbasis data, yaitu atau data driven design, desain berbasis sistem, system based design, desain berbasis pengalaman, experience based design, desain partisipatif atau participation design, desain berbasis nilai, value based design, dan yang selanjutnya adalah ke bab 3, lintasan sejarah metodologi desain. Nah, sejarah era awal metodologi desain. Pada era awal, pekerjaan desainer tidak sepopuler sekarang ini. Namun, di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, profesi desain sudah mulai berkembang pada abad ke-19. Situasi kerja sekarang desainer pada masa itu sangatlah berbeda dengan situasi kerja pada saat ini. Selanjutnya adalah perkembangan metodologi desain. Metodologi desain terus berkembang mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya pendekatan baru seperti desain berbasis data, berbasis sistem, berbasis pengalaman, partisipatif, dan desain berbasis nilai. Nah, pada pertemuan keempat itu adalah rangkum dari Charter Foundry. Ada 4 prinsip yang dipaparkan oleh Christopher Milner dan Harry Lefevre di Hasso-Plattner Institute of Design, Stanford University. Nah, keempat prinsip design thinking itu adalah yang pertama adalah fokus pada manusia dan kebutuhannya. Kedua, semua masalah bersifat ambigu dan dapat dipertanyakan dan ditafsirkan secara berbeda.
Yang selanjutnya adalah aturan mendesain ulang, menjaga agar desain tetap relevan untuk kebutuhan dasar dan dipreferensi manusia. Yang keempat adalah aturan tangibility. Desain dibuat nyata sehingga mudah dipahami dan tak menghambat komunikasi dalam tim desainer. Secara umum ada 5 langkah dalam penerapan design thinking. Dirangkum dari Interaction Design Foundation, kelima langkah design thinking itu adalah yang pertama, empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah test. Yang selanjutnya adalah pada materi kelima, yang dibahas adalah metode berpikir. Nah, metodologi desain itu adalah berpikir kreatif. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan karya yang unik dan berbeda dari karya-karya sebelumnya. Pada penjelasan materi yang keenam, yang dibahas adalah metode gagasan atau ideasi, atau identifikasi, mapping, alternatif, dan solusi. Tujuan utama dari rangkuman ini adalah memiliki tujuan umum dalam mempelajari, yaitu adalah untuk membantu seseorang atau tim dalam memperoleh ide-ide dan gagasan kreatif yang efektif untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Metode ini memberikan pendekatan struktural dan terorganisir dalam mengembangkan gagasan dan solusi alternatif dengan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi, mapping, alternatif, dan solusi. Nah, yang ketujuh adalah konsepsi desain, konsep dan desain, dan pengembangan konsep desain. Konsep merupakan gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Suatu konsep merupakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Lalu yang dimaksud dengan konsep desain adalah ide gagasan di balik sebuah desain. Sebuah desain dapat dikatakan baik jika diawali dengan konsep desain yang baik. Tahapan-tahapan dalam konsep desain adalah yang pertama manage, explore, dan create. Itu tadi adalah rangkuman saya mengenai materi yang telah dirangkum oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi, dari materi pertama sampai materi ke-7. Saya Felicia Dinda Natasha Berpurba dengan NIM 2208065011062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B. Pamit undur diri. Terima kasih.